Timnas Garuda terus bersiap menjelang laga melawan Cina di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan bagaimana persiapan Timnas Garuda hari ini? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Nusantara TV Emir Hamzah yang saat ini berada di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, Emir, apa saja agenda Timnas Garuda hari ini jelang laga esok? Ya, Tiwi, Tasya, dan juga pemirsa Nusantara TV, memang menjelang matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Ini kedua kesebelasan gitu telah melakukan persiapan penuh, di mana kemarin Timnas Indonesia telah melakukan latihan tertutup di Stadion Madia Gelora Bung Karno, dan sedangkan Timnas ini melakukan latihan tertutup di lapangan ABC GBK. Adapun memang agenda pada hari ini kedua kesebelasan akan menjajal begitu rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana agenda pertama ini akan dilakukan pre-match press con yang akan dimulai sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat oleh Timnas China terlebih dahulu, di mana press con ini akan dihadiri Kapten Timnas Cina yaitu Wu Lei dan Head Coach Branko Ivanovic. Setelahnya ini Timnas Cina akan melakukan official training sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantinya setelah Timnas Cina melakukan official training akan ada pre-match press con dari Timnas Indonesia yang dipimpin langsung oleh Head Coach Patrick Kluivert dan Kapten Timnas Indonesia yaitu Jai Itzes di sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya setelah Timnas Cina melakukan official training, ini Timnas Indonesia juga akan melakukan official training di sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Adapun nanti pada official training ini para media ini dapat meliput secara langsung, namun memang diberikan waktu yang cukup terbatas begitu, hanya sekitar 15 menit saja media dapat meliput secara langsung melihat bagaimana latihan dan persiapan kedua kesebelasan ini. Adapun dapat kami informasikan memang laga Kamis mendatang menjadi laga hidup dan mati, di mana Timnas Cina ini membawa begitu kesebelasannya secara penuh, yang tadinya dipanggil sekitar 27 pemain, maksud kami ini Branko Ivanovic akhirnya hanya membawa 25 pemain, di mana terdapat 3 pemain naturalisasi yang dibawa untuk memperkuat kesebelasan Cina. Adapun 3 pemain tersebut yaitu Sergio Soler, Jiang Guangtai, dan Yang Miang, di mana ini Yang Miang ini merupakan naturalisasi baru yang pernah memperkuat timnas Swiss begitu, sehingga ini akan menjadi debutnya nanti ketika melawan Timnas Indonesia. Adapun selain itu pencetak gol pada laga terakhir Indonesia ketemu Cina di Stadion Qingdao Cina ini yaitu Zhang Yuning, ini juga masuk ke dalam list skuad kesebelasan Timnas China. Sedangkan Indonesia sendiri ini membawa sekitar memanggil begitu Patrick Kluivert memanggil sekitar 32 pemain, di mana ini terdapat 4 pemain yang absen yaitu Eliano Renders ini terkait masalah keluarga, itu akan istrinya lahiran, serta Sandy Walsh yang saat ini sedang cedera. Adapun 2 punggawa andalan timnas juga ini terkait Marcelino Ferdinand dan Matheus Paes ini tidak bisa tampil begitu dikarenakan terkena akumulasi kartu kuning, dan nantinya memang ini hanya terdapat 28 pemain yang akan mengikuti TC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun nantinya akan terdapat kurang lebih 23 pemain saja yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert. Memang jika dilihat begitu ya, kedua kesebelasan ini masih memiliki peluang yang sama. Adapun memang jika melihat peluang dari probabilitas riset begitu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Prof. Stella Christy, ini Indonesia memiliki peluang sekitar 41,7%, di mana ini Indonesia dapat memain begitu di turnamen Piala Dunia dengan memang probabilitas yang cukup kecil di 1,7% untuk dapat lolos secara langsung melalui ronde 3, yang dimana Indonesia harus mendapatkan tren positif, sedangkan Australia dan Saudi Arabia ini harus mendapatkan tren negatif sehingga Indonesia dapat lolos secara langsung. Selain itu juga memang dilihat dengan probabilitas Indonesia memiliki peluang sekitar 80,8% untuk dapat melenggang langsung begitu di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang jika di ronde keempat ini masih terdapat kemungkinan begitu sekitar 50% Indonesia dapat lolos secara langsung, sehingga probabilitas secara keseluruhan ini menurut Wakil Menteri Pendidikan
pendidikan tinggi dan Saintek ini sekitar 41,7%. Ini memang kita masih menunggu terus persiapan timnas Indonesia agar nantinya bisa memetik 3 poin penuh ketika berlaga di laga hidup dan mati kontra China pada Kamis mendatang. Tasya dan Tiwi. Ya, Emir, lantas siapa sajakah pemain yang sudah terlihat hadir jelang latihan nanti malam? Ya, Tiwi, memang jika dilihat timnas Indonesia ini membawa sekitar 28 pemain. Adapun memang pemain-pemain yang dibawa pada pertandingan nanti melawan China ini merupakan pemain yang memang dibawa pada terakhir kali ketika menjumpai Bahrain. Adapun memang di list begitu di penjaga gawang ini terdapat nama-nama seperti Nadeo Argawinata, terus terdapat juga Hernando Ari, serta yang diprediksi akan melakukan debut ini Emil Audero, dan nantinya juga akan diperkuat dengan penjaga gawang yang menggantikan Martin Paes ini, yaitu adanya penjaga gawang dari Bali United itu sendiri. Selain itu juga memang jika dilihat begitu, ke-28 pemain ini para punggawa terdapat di pemain belakang seperti Jai Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Mes Hilger, serta Rizky Ridho. Sedangkan untuk pemain tengah sendiri ini cukup banyak begitu ya, terdapat seperti nama-nama ideal seperti Tom Haye, Rizky Kambuaya, Ivar Jenner, Joey Pelupesi yang merupakan naturalisasi baru, serta Nathan Choaon, dan ini terdapat nama baru yaitu Beckham Putra yang dimana ini menggantikan posisi Septian Bagaskara yang memang sudah dipanggil namun cedera. Selain itu juga untuk sayap ini terdapat nama-nama yang memang sudah familiar begitu seperti Yance Sauri, Shen Patiyama, terus ada Pratama Arhan, serta Yakob Syauri, Asnawi Mangkualam, Kelvin Fredong, dan Dan James yang merupakan naturalisasi baru, dan juga Kevin Dix yang baru saja memenangkan trofi bersama klubnya. Adapun untuk pemain depan ini seperti Ramadan Sanata, serta ada juga Ole Romani, dan ini ada nama baru gitu Stefano Lillipali yang memang terakhir kali dipanggil ini sebelum zamannya Sintayong. Di zaman Luis Milla ini juga memperkuat timnas Indonesia pada laga Kamis mendatang. Tiwi. Baik, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali.